Hai, welcome to podcast Tema Talk. Tema kali ini adalah tips memilih sekolah dari sisi kesehatan mental anak pada hari ini Jumat 18 Agustus 2023 bersama saya dengan Listra Eva ini Nenggolan. Namun teman-teman atau bisa panggil dengan akrab, panggil saja dengan Miss Rara. Baik, podcast kita kali ini akan membahas mengenai tips memilih sekolah dari sisi kesehatan mental anak. Jadi tema ini pasti relate banget dengan moms and dads yang mempunyai anak usia sekolah, di mana kita para orang tua ini berlomba-lomba memberikan pendidikan dengan kurikulum yang terbaik untuk anak kita. Namun, apakah pendidikan terbaik saja menjadi prioritas kita? Nyatanya ada hal lain yang harus diperhatikan oleh parents. Jadi salah satunya adalah kesehatan mental anak kita. Mungkin kita sebagai orang tua bisa saja mendaftarkan anak kita bersekolah di tempat yang bagus, mahal, tapi apakah anak kita mampu mengimbanginya? Jadi mulai masuk jenjang pendidikan formal artinya makin banyak tanggung jawab yang juga mengiringi anak. Ditambah ada lingkungan, pertemanan baru dengan berbagai macam karakter teman-teman. Dan tidak bisa kita mengharapkan pertemanan yang 100% berjalan lancar dan masih banyak lagi. Karena itu Stella Maris School sudah mengundang narasumber yang kredibel dan ahli di bidangnya untuk menjawab semua pertanyaan moms and dad dan seputar tips memilih sekolah dari sisi kesehatan mental anak. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ngobrol bersama Dr. Nauli Aulia Lubis atau yang biasa dipanggil dengan Dr. Lia selaku psikiater Rumah Sakit IMC Tangerang. Dok, boleh Halo, salam ya. kenal ke audiens? Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nauli Aulia Lubis, biasa dipanggil Dr. Aulia atau Dr. Lia. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit IMC Tangerang. Senang berkenalan dengan teman-teman yang ada di RIS. Oke, thank you, Dok. Oh ya, sebelum itu saya ingin mengingatkan dan memberitahu kalau kita ada giveaway berupa merchandise dan voucher dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Jadi untuk audiens dengan pertanyaan terbaik dan tentunya yang beruntung, nanti akan ada 3 giveaway. Jadi parents dan peserta podcast yang mau tanya langsung aja tanya dengan cara ketik di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, pertanyaan. Baik, jadi kali ini di sesi pertama mungkin ada moms and dad yang baru join ya tadi dan belum sempat nih mengenal tadi narasumber kita yang satu ini. Jadi kita akan kenalan lagi mengenai Dr. Lia. Namun sebelum itu Dok, kita akan putar dulu ya mengenai video dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Rumah Sakit IMC Tangerang sebagai fasilitas kesehatan menjadi solusi atas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan visi menjadi penyedia pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat, demi memajukan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Maka nilai-nilai yang kami anut dan junjung tinggi adalah empathy and integrity, meaningful and respect, competence and innovation,
Karenanya, kami dapat mengusung misi kami memprioritaskan kebutuhan dan keselamatan pasien, menggalakkan budaya pembelajaran, inovasi dan perbaikan berkesinambungan, serta membangun pusat-pusat unggulan layanan kesehatan bertaraf internasional. Saat ini, Rumah Sakit IMC Tangerang telah berpengalaman melayani pasien dari Indonesia Barat hingga Timur. Saat ini kami terus mengembangkan teknologi kedokteran terbaru, antara lain dengan teknik minimal invasif, maksimum impact dalam pelayanan pembedahan. Kami memiliki layanan unggulan antara lain Spine Center yang didukung oleh dokter yang sangat berpengalaman dan ahli dengan peralatan yang canggih, dan tim rehabilitasi minik spine yang profesional. Kidney dan Urologi Center, Jantung dan Vaskular, Oxygen and Fertility Center. Rumah Sakit IMC Tangerang. We care, we patient. Sekali lagi mungkin ada Mami Dedi yang baru join dan belum sempat mengenal tadi narasumber kita kenalan lagi. Jadi hari ini sudah ada dengan kita Dokter Lia. Mungkin dokter boleh memperkenalkan nama lengkap, kemudian perjalanan pendidikan Mbak Rara. pendidikan dan karirnya sampai saat ini bisa menjadi seorang dokter psikiater di IMC. Silakan Oke, Dok. terima kasih Mbak Rara. Ya, jadi saya menempuh pendidikan kedokteran itu di USU, Universitas Sumatera Utara di Medan, kemudian melanjutkan S2, lalu melanjutkan spesialisnya, kemudian saya sempat karir di salah satu rumah sakit umum daerah yang ada di Sumatera Utara. Di situ saya sebagai kepala bidang departemen psikiatri. Lalu akhirnya pindah ke Tangerang karena mengikuti karir suami. Nah, saat ini saya juga sebagai pegawai negeri sipil salah satu rumah sakit yang ada di Tangerang, dan akhirnya juga saya di Rumah Sakit IMC Tangerang. Jadi di sini saya sudah cukup lama ya Mbak Rara, sudah masuk tahun ke-3 di Rumah Sakit IMC Tangerang. Oke, 3 tahun. Dok, prakteknya tiap hari apa nih Dok Oh di iya, IMC? jadi saya di Rumah Sakit IMC itu 3 kali seminggu, yaitu di hari Senin, Selasa, dan hari Kamis, dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Oke, jadi ada 3 kali dalam seminggu Iya, 3 kali. dari jam 3 sampai jam 5. 5 sore. Ya, baik. Eh, Kira-kira nih Dok, dalam dokter berkarir atau jadi psikiater, kasus apa aja sih nih yang sering terjadi? Oh iya. Jadi memang banyak ya kasusnya itu yang selama saya menjalani profesi saya lebih kurang sudah 10 tahun sebagai psikiater, beragam kasusnya. Tapi yang paling banyak yang saya tangani adalah pasien-pasien dengan gangguan non psikotik. Artinya di sini mungkin dengan keluhan depresif, cemas, atau somatisasi ya, di mana mereka kadang-kadang mengeluhkan bagian-bagian tubuhnya sehingga harus berobat ke teman-teman sejawat yang lain, tetapi setelah dilihat hasilnya ternyata nggak ada masalah apapun. Maka akhirnya di refer ke saya, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ternyata memang mengalami suatu gangguan somatisasi, kemudian PTSD, reaksi stres akut, kemudian ada juga yang berkaitan dengan gangguan perkembangan anak ya, seperti itu. Itu biasanya Dok dari pasien yang dokter temui paling muda usia berapa Dok? Ya, saya pernah menangani pasien paling muda dalam sejarah saya sebagai psikiater itu usia 6 tahun. Oke. Ya, pada saat itu dengan psikotik ya, di mana mereka kesulitan untuk membedakan mana fantasi dan mana realita. Itu yang pernah saya tangani. Jadi kalau kasus dengan presentasi tertinggi nih apa Dok? Yang tertinggi pada saat ini pasca pandemi itu banyaknya ya anxiety atau kecemasan, Oke. dan depresif. Kecemasan dan depresi. Iya.
Itu terjadi pada anak-anak dan juga orang dewasa juga ada Iya, ya, Dok? tentu. Tetapi paling banyak yaitu pada usia-usia yang produktif antara 15 sampai 35 tahun. 15 sampai 35 tahun. Oke, kalau Rumah Sakit IMC Tangerang ini tepatnya ada di mana ya, Dok ya? Jadi Rumah Sakit IMC Tangerang ini berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Mhm. tepatnya di apa namanya? Apa? Yang Cipondo, Enggak, ya. Persimpangan antara yang akan ke Cipondo dengan ke Modern Land. Oh, oke. Iya ya. Jadi nggak terlalu jauh lah ya. Enggak. Maksudnya Dari ada tempat di. saya ya. Oke. Tapi memang ya cukup strategi saya lihat karena nggak jauh juga dari situ ada tol ya. Jadi Yang baru? ya Oh iya iya. tol yang baru. Jadi aksesnya juga lebih cepat kalau untuk ke tempat Rumah Sakit IMC Tangerang. Oke. Baik, saya mau mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu, teman-teman di rumah yang ingin bertanya dengan Dr. Nauli Aulia Lubis atau Dr. Lia selaku psikiater Rumah Sakit IMC Tangerang mengenai topik pada hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chat room dengan format nama, garis miring, nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Dan giveaway berupa merchandise dan voucher dari Rumah Sakit IMC Tangerang sudah disiapkan. Baik, kita mulai masuk ke sesi 2 nih, Dok. Tips memilih sekolah dari sisi kesehatan mental anak. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan kesehatan mental? Iya, Mbak Rara. Jadi kalau kita mengucapkan tentang kesehatan mental, tentu kita merujuk kepada WHO ya. Jadi dikatakan oleh WHO bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri, yang artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan normal yang biasa kita alami sehari-hari, misalnya dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi wawancara, itu termasuk dalam tekanan kehidupan sehari-hari dan dianggap itu normal. Kemudian dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat. Kemudian serta mereka mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Jadi WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai berikut. Oke. Dan apa pentingnya mempertimbangkan kesehatan mental anak saat memilih sekolah? Ya, tentu harus ada pertimbangan ya untuk bagaimana seorang anak itu dalam masa sekolahnya itu ternyata tidak membuat mentalnya bermasalah. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih sekolah itu antara lain bagaimana kondisi sekolah tersebut, yaitu mulai dari lingkungannya, kemudian ruang kelasnya, kemudian gurunya, dan hal-hal lain yang bisa mendukung. Karena kita tahu bahwa anak ini akan lama di sekolah, dari mulai waktu sampai selesainya pendidikan. Jadi apabila kondisi-kondisi tersebut antara lain lingkungan, kemudian kelas, faktor pendukung yang lain seperti gurunya, apabila tidak mendukung kondisi-kondisi itu, apakah seorang anak akan tidak nyaman? Akibatnya akan berdampak kepada kehidupan mereka, realita. Antara lain, umpamanya jadi bermasalah dengan mood, kemudian mereka nggak mau sekolah, jadi malas untuk pergi ke sekolah, menarik diri atau rasa tidak percaya diri dan sebagainya macamnya. Jadi itu sangat tentu akan berdampak juga kepada akademis mereka. Jadi akhirnya prestasinya menurun, padahal kita tahu sebenarnya potensi anak ini sangat besar sekali, atau dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang bisa sebenarnya kita support seperti itu. Jadi memang harus ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mempertimbangkan kesehatan mental anak tersebut. Oke, tadi dokter menjelaskan berarti faktor-faktor yang harus diperhatikan itu selain apa tadi, kelasnya Ya, mungkin lingkungan sekolah ya secara luas ya, secara umum lingkungan dari mulai masuk ke pintu pagar tersebut, kemudian suasana di
di sekolah itu, kemudian baru skopnya yang lebih kecil ke kelasnya, gurunya, pertemanannya, kemudian bagaimana sekolah tersebut dalam menghandle masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak itu sesuai dengan kondisi mereka. Jadi itu sangat mempengaruhi, saya pikir. Jadi kalau ada anak TK nih dok misalnya, terus hari itu dia tidak mau ke sekolah, nangis Iya, misalnya, benar. aku nggak mau sekolah mami, gitu. Apakah itu adalah salah satu indikasi ada kecemasan atau ada Iya. gangguan, bukan gangguan mental ya, apa istilahnya? Penyesuaian Iya, ya iya, mungkin iya, ya, iya. iya. Jadi kalau di psikiatri itu tidak melulu semua itu jadi disorder ya. Jadi kita ada yang dikatakan namanya masa penyesuaian. Jadi masa penyesuaian itu memang mempunyai rentang waktu, yaitu mulai dari 3 bulan sampai dengan 6 maksimal 1 tahun. Itu masa penyesuaian. Nah di situ seorang anak mungkin yang awalnya dia nggak pernah keluar, atau mungkin kalau keluar didampingin orang tua, pengasuh dan sebagainya. Nah, ini mereka harus duduk di sekolah tidak ditemanin oleh keluarga. Nah, di situ memang ada masa penyesuaiannya yang tadi saya katakan. Jadi mungkin anak baiknya di awal yaitu kita temenin dulu. Jadi dengan rentang waktu mamanya sampai 3 bulan, kemudian kita mulai keluar pagar dan segala macamnya. Dan apabila dia berkelanjutan, takut ditinggal dan segala macamnya, tentu kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Tetapi tadi saya katakan bahwa sebenarnya semuanya ada masanya, masa penyesuaian. Nah, lewat dari itu mungkin baru diakses lagi apakah memang ini masuk pada gangguan atau bagaimana, atau memang mungkin ada masalah yang membuat dia akhirnya tidak mau ke situ. Makanya memang perlu dalam mencari sekolah itu anak turut dilibatkan. Waktu memilih gitu Ya, ya. tentu saja. Jadi tidak mutlak, tidak melulu keinginan orang tuanya. Iya. Ini nih sekolah mama Iya, nih dulu benar. nih di sini. Jadi Kebanyakan harus kita sekolah begitu di ya. sini ya. Enggak ya. Tapi ajak anaknya Iya, paling tidak kita searching dulu ya, Iya, kemudian yang setelah sesuai searching, dengan kemudian baru kita diskusikan nih, ada nih, kita mungkin menunjukkan brosurnya, gambar-gambar yang menarik segala macam, baru kita survei bersama-sama ya, ini gimana, kemudian baru didiskusikan lagi, seperti itu. Oke. Boleh next slide? Nah, apa sih tips untuk mengidentifikasi nih tanda-tanda bahwa sekolah ini cocok atau tidak cocok bagi kesehatan mental anak? Ya tentu ada beberapa hal kita mengidentifikasi bahwa ini nggak cocok atau cocok dengan seorang anak itu. Ya pertama kita lihat dulu, pertama dari mulai lingkungan sekolah itu. Kita tentu di rumah sudah mengetahui anak kita seperti apa. Kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak itu akan membentuk kepribadian si anak di awal dari rumah. Nah kemudian begitu di sekolah kita akan melihat, ini tadi saya katakan bahwa dari masa penyesuaian itu ternyata setelah kita evaluasi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua ya sampai seperti itu, kok kayaknya anak saya nggak menunjukkan progres yang baik. Nah seperti itu, jadi kita harus lihat dulu gini gimana lingkungannya, mungkin kita perlu cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di sini. Makanya tadi di awal sebelum kita mencari sekolah itu kita harus searching dulu sekolah itu, mulai dari Cari tahu ya. iya mencari tahu sampai juga mungkin dengan metode yang pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu, kurikulumnya seperti itu. Nah mungkin itu, jadi kalau kita lihat anak kita sudah menunjukkan tidak ada interest, antara lain mulai malas masuk sekolah, mulai banyak alasan, mulai meninggalkan tugas-tugas atau yang lainnya, nggak ada progresivitas dalam akademik, kita perlu mempertanyakan kondisi itu. Oh, itu tanda-tanda mungkin Iya, ya. salah satunya. Oke, bagaimana sih seharusnya sekolah dapat menjaga keamanan bagi anak-anak dari segi kesehatan mentalnya? Iya. Jadi memang salah satu tips yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara sekolah untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi di dalam sekolah tersebut. Ya kita tahu bahwa begitu kita memasukkan anak kita di suatu sekolah, maka kita menyerahkan sekolah tersebut untuk segala sesuatu kebutuhan anak kita. Tetapi kita harus ingat bahwa di sekolah itu harus mempunyai suatu wadah yang berguna untuk
mengcope permasalahan-permasalahan, antara lain bullying ya seperti itu, kemudian eh, kurangnya rasa menghargai terhadap satu dengan yang lain, tingginya tingkat persaingan, sehingga seperti itu akan membuat seorang anak itu akhirnya menjadi down kalau memang dia memang mungkin kurang ya di bidang itu, seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan, apakah sekolah tersebut menyediakan suatu wadah untuk mengatasi permasalahan seperti itu tadi, kalau ada bullying dan segala macam. Baik. Nah, apa peran penting komunikasi antara orang tua, anak, dan sekolah dalam menjaga kesehatan mental anak? Jadi memang di beberapa sekolah saya perhatikan memang ada yang namanya komite ya. Nah, komite ini sebagai mediator antara orang tua dan sekolah di situ. Jadi biasanya ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan terkait dengan anak-anak yang dididik di situ. Permasalahan-permasalahan apa yang biasanya dihadapi mereka. Sehingga kadang-kadang ada diskusi-diskusi yang memang harus dimediasi oleh praktisi-praktisi. Mungkin apa sih yang sering terjadi di sekolah itu. Kemudian kita juga melihat bahwa kemampuan guru dalam menghandle permasalahan-permasalahan yang dialami di sekolah itu. Jadi komite biasanya memang berasal dari orang tua murid juga. Iya. Jadi mereka tahu apa yang terjadi di sekolah itu. Sehingga kalau seandainya ternyata di sekolah itu bullying sangat tinggi, nah seperti itu. Apa nih solusi yang harus dicari seperti itu? Jadi biasanya yaitu memanggil praktisi atau memang adanya kayak psikolog yang memang disediakan untuk di sekolah itu, paling tidak bimbingan, guru bimbingan ya yang ada. Saya rasa itu, Mbak Rara. Ya. Nah, Dok, apa nih dampak terburuk yang jika anak ini kelihatannya terkena penyakit mental? Ini menarik nih. Iya. Apa nih dampaknya Iya. nih? Jadi memang dampaknya itu banyak ya, Mbak Rara. Yang kita biasanya menilai itu pertama sekali mood mereka. Jadi kita melihat biasanya mood si anak itu yang biasanya ceria, ini jadi lebih pendiam, atau mudah marah, atau sering menangis tanpa sebab. Kemudian dari proses berpikir yang biasanya mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan. Jadi mamanya ada storytelling biasanya di ekstrakurikuler mereka ya, storytelling atau mungkin debat atau seperti itu. Ini malah mereka terlihat adanya kekosongan isi pikiran, banyak diam, tidak ada inisiatif seperti itu. Kemudian persepsi mereka, dari persepsi mungkin kita melihat biasanya dia memandang suatu hal itu dari sisi yang positif. Nah ini kok lebih mendominasi sisi yang negatif. Seperti pesimistik jadinya seperti itu. Kemudian kognitif mereka kita melihat jadi mudah lupa, susahnya berkonsentrasi, sampai dengan akhirnya mereka terjadi gangguan-gangguan memori seperti itu. Dan yang lebih sulit lagi, yang lebih berat lagi itu mereka akhirnya kadang-kadang kesulitan untuk membedakan mana yang fantasi, mana yang realita. Nah itu yang paling terburuk. Jadi kadang-kadang sampai harus perlu dirawat, itu yang paling sering terjadi. Jadi tingkatannya itu bisa dikatakan parah, tadi dokter bilang itu ketika anak sudah tidak bisa membedakan mana yang fantasi, mana yang realita. Oke. Itu banyak nggak sih dok pengaruh dari game-game gitu juga nggak? Ya, salah satunya mungkin dibilang pelarian ya, atau displacement-nya itu mereka akhirnya di situ nge-game gitu akhirnya, atau yang lain-lain ya. Nge-game juga mungkin kalau ditanya game apa sih yang disenangin, akhirnya mereka juga nggak tahu jawabnya, pokoknya asal ini aja gitu, asal main aja. Bahkan ada yang jadinya judi online seperti itu, yang judi patologis ya kalau kita bilang itu seperti itu, sampai akhirnya terjerat ke masalah pinjaman online ya seperti itu. Oh itu berhubungan ya dok? Iya. Oke. Jadi kayak orang melakukan keseringan pinjaman online itu ada kompulsif ya.
Karena ada gangguan mental juga ya, Dok? Biasanya di latar belakangi. Jadi Oke. underline-nya ada sih sebenarnya. Kalau kita perhatikan atau mamanya setelah di-assess, oh ternyata underline-nya ini. Oke, jadi itu bisa disimpulkan dengan beberapa assessment ya, maksudnya Ya, tentu perlu dengan asesmen, wawancara yang terstruktur ya. iya. Berarti nggak bisa sekali langsung misalkan datang nih, Dok, Iya. aku ini saya bawa anak saya Oke. liatin dong, nggak bisa langsung disimpulkan Iya. gitu. Jadi Makanya biasanya kalau begitu berkonsultasi dengan kita itu butuh waktunya agak lama ya. Apalagi di awal gitu. Jadi kita assess dari awal. Kemudian itu yang bukan kita jumpai pada saat itu, kita akan flashback sedikit ke belakang, melihat paling tidak 1 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang. Nih, kapan nih mulai terjadi kemunduran nih di yang seperti saya katakan tadi, moodnya, persepsinya, kognitifnya, persepsinya. Nah, itu kapan mulai terjadi kemunduran? Jadi ada yang dikatakan dengan gejala awal sebenarnya, atau dibilang fase prodromal ya. Di mana seorang anak itu sebenarnya sudah menunjukkan gejala-gejala ringan nih. Tapi kita menganggapnya, oh iya dia lagi begini, lagi apa ya dibilang blues, feeling blues gitu ya, seperti itu. Kita biarin gitu. Padahal sebenarnya kalau terus-menerus, maka itu akan memperberat kondisi si anak tadi. Itu yang paling sering saya hadapi. Jadi udah begitu mulai bermasalah, baru akhirnya dikonsultasikan, baik itu ke psikolog atau ke psikiater. baik, nih kembali nih kita ke sekolah nih. Apa dampak kompetisi atau ranking di lingkungan sekolah terhadap kesehatan mental anak? Menurut dokter nih. Ya, sebenarnya itu tadi saya katakan itu sebenarnya stres normal. Oh, itu Ya. masih dalam batasan normal ya, setiap Iya. anak bisa mengalami hal Iya, itu. seharusnya seperti itu. Jadi menunjukkan adanya daya saing, kemampuan untuk berkompetisi. Tetapi tidak semua anak mampu untuk menganggap kompetisi ini sesuatu yang normal sebenarnya. Ada jadi mereka bahkan karena terlalu jauh tertinggalnya, akhirnya mereka deep down, kemudian akhirnya nggak percaya diri, akhirnya nggak mau sekolah, mundur, nggak mau pergi sekolah, dan seperti itu, nggak mau bergaul, nggak mau, jadi komunikasi ditutup semua sama mereka karena kompetisi tadi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kompetisi itu sebenarnya normal sih, tekanan hidup yang normal, reaksi stres yang normal gitu. Tapi itu tadi, jadi banyak hal kenapa seseorang itu menganggap bahwa kompetisi itu tidak normal seperti itu. Jadi bagaimana sih kita sebenarnya mengajarkan kepada anak bahwa kompetisi itu sebenarnya baik. Nah, seperti itu. Baik, bagaimana sekolah dapat memfasilitasi dukungan sosial yang positif untuk anak-anak guna menjaga kesehatan mental? Iya. Jadi kalau sekolah, saya berpikir begini, sekolah itu adalah wadah di mana kita mendapatkan ilmu, baik ilmu mengenai sains dan juga ilmu mengenai bagaimana cara bersosial, kemudian emotional learning ya, belajar mengendalikan emosional. Nah, tentu ini dimulai dulu dari sekolah itu sendiri, lingkungan sekolah itu sendiri. Mulai dari gurunya, bagaimana dalam menyikapi anak-anak yang kita tahu itu hetero ya. Jadi mereka dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Bagaimana seorang guru itu dapat memberikan contoh kepada anak dalam bertindak, berbuat, berkata, dan berperilaku seperti itu. Jadi mereka sebagai role model sebenarnya guru-guru ini. Kemudian antara anak satu dengan yang lain itu nggak bisa disamaratain sebenarnya. Jadi makanya biasanya di awal-awal sekolah biasanya guru nggak bisa satu. Jadi biasanya ada 2 atau 3 yang bisa mendampingi anak-anak yang lain, sehingga mereka juga bisa melihat, oh ini anak ini begini, anak itu, dan dikelompok-kelompokkan seperti itu. Itu sangat penting sebenarnya. Kemudian bagaimana seorang anak itu mampu berempati terhadap temannya, umpamanya temannya yang sedih, terlihat sedih, diam, atau
kurang rasa percaya diri, mereka mampu untuk mendukung temannya tersebut bahwa nggak apa-apa loh, di sini baik loh, seperti itu. Nah, itu memang perlu role model tadi dari gurunya tadi, bagaimana guru itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap seorang anak yang memang rasanya butuh sedikit perhatian. Nah, dari situ mungkin teman-teman yang lain akan melihat, oh, teman kita lagi sedih nih, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Oh, teman kita lagi senang nih, berarti kita harus senang juga. Nah, itu. Jadi peran guru di sini sangat penting, saya pikir, untuk memberikan dukungan. Kemudian dari lingkungan yang lain kita akan mengajarkan, ada yang namanya kalau field trip ya. Oh iya, field trip, jalan-jalan lah gitu. Seperti itu juga kita akan kan biasanya berkunjung kemana gitu teman-teman. Itu juga mengajarkan anak untuk bagaimana cara bersosial, kemudian cara menempatkan emosional mereka pada saat kondisi itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya melulu di dalam ruang kelas saja, atau tidak hanya melulu mengerjakan tugas-tugas itu, tentu akan boring ya, saya pikir. Oke, nah ini banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya dok ya, soalnya ini menarik banget gitu ya. Nah, bagaimana sih mengatasi situasi di mana pilihan sekolah terbaik dari segi pendidikan tidak selalu cocok dengan kesehatan mental anak? Bagaimana mengatasi situasi di mana pilihan sekolah terbaik dari segi pendidikan tidak selalu cocok dengan kesehatan mental anak? Ya. Jadi memang itu tadi, menurut orang tua baik, oh ya, belum tentu anak juga akan menerimanya. Jadi memang dari awal kita searching sekolah tertentu yang sudah mungkin kita ancang-ancang nih mau ke situ gitu kan. Tetapi tetap hasilnya kita diskusikan kepada anak kita. Ini ada kelebihannya ini loh sekolah ini, kelebihan sekolah ini loh, kelebihan sekolah ini loh. Nah, setelah kita searching beberapa gitu ya, kita menunjukkan mungkin brosur atau apapun atau gambar atau apa, setelah itu mungkin kita turun ke lapangan bersama anak kita tadi. Setelah itu baru mungkin kita diskusikan lagi di rumah, nih bagaimana menurut kamu? Jadi yang sekolah itu kan anak, bukan kita. Kita maunya mungkin di sekolahnya A, ternyata anak kita milihnya yang di C. Kemudian kita lihat lagi, kalau di C ini akan begini dan begitu, begini dan begitu. Tetapi seperti itu. Jadi kita tidak cenderung untuk memaksakan keinginan kita karena yang menjalani anak. Jadi kadang-kadang gini, dulu ibu sekolah di sini loh, begini dan begitu, begini dan begitu. Ternyata anak akan berpikir ini yang sekolah saya apa ibu? Ya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kondisi itu. Jadi harus berdiskusi itu diwajibkan ya. Iya, harus dilibatkan. Seperti itu. Jadi bukan hanya semata-mata orang tua ya, tetapi tetap melibatkan anak. Seperti itu. Oke, dok, tadi sih sebenarnya sudah ada nih kasus-kasus apa, tapi kira-kira ada lagi nggak sih dok kasus apa saja yang sering terjadi di lingkungan sekolah terkait dengan kesehatan mental anak? Ya, jadi yang paling sering itu saya perhatikan itu bullying ya. Bullying. Ya, bullying. Kemudian ya sebenarnya bullying tuh banyak ya, mulai dari bullying verbal, fisik, iya, kemudian cyber ya, seperti itu juga. Nah, seperti itu bentuk-bentuknya yang paling sering itu. Mungkin candaan bagi teman-teman, tetapi tanpa disadari apabila berlarut-larut, kemudian sang anak berulang-ulang sering terjadi, si anak itu akan merasa membuat dia jadi tidak percaya diri dengan kondisi itu, membuat dia akhirnya meninggalkan lingkungan sekolah. Itu termasuk bullying ya, saya pikir. Jadi memang peran sekolah harus besar sekali perhatiannya terhadap bullying ini. Jadi kadang-kadang anak itu kita melihat perilakunya berubah dari yang mamanya selama ini ceria kok jadi pendiam. Seharusnya gurunya harus aware dengan kondisi itu. Kenapa nih anak mungkin nih secara personal dipanggil dulu, apa yang kamu alami, seperti itu. Nah, kalau perlu dimediasi, dibawa ke ruang bimbingan ya, BP ya, konselor ya, konselor, atau memang kalau sudah perlu dipanggil orang tuanya, dan kemudian atau lebih lanjut lagi ke psikolog dan lain sebagainya. Itu jadi memang tadi sekali lagi saya bilang,
guru harus aware terhadap Kondisi. kondisi perubahan pada murid-muridnya. Makanya kadang-kadang ruang kelas, jumlah ruang kelas dengan jumlah anak dengan ketersediaan guru harus seimbang. Komposisinya. Jadi semakin kecil ruang kelas itu, semakin sedikit yang di dalamnya juga, jadi sebenarnya lebih baik sebenarnya. Jadi Oke. seorang guru itu jadi lebih aware Maksimal bisa mengawasi. anak-anak muridnya. Saya pikir Baik, apa yang bisa orang tua lakukan untuk bekerja sama dengan sekolah dalam menjaga kesehatan mental anak? iya, memang itu tadi. Orang tua harus tetap berperan aktif ya di sini, ya melalui komite sekolah. Mungkin saya pikir melihat apa sih sebenarnya yang perlu kita bantu untuk kesehatan mental anak-anak murid yang ada di sini. Nah, di sini memang harus ada pertemuan-pertemuan yang dibahas apa yang menjadi trending topik pada saat itu. Apakah mungkin dengan evaluasi kurikulumnya seperti itu ya. Memang kan sebenarnya kalau kita lihat kurikulum sudah ditetapkan ya sama Kementerian Pendidikan, tetapi kan ada inovasi-inovasi ya seperti itu. Iya. Itu yang harus dievaluasi mungkin. Kemudian kondisi sekolah itu sendiri, lalu anak-anak itu sendiri, apa sih yang harus kita lakukan? Apa kita perlu mengundang expert-expert yang bisa membuat anak-anak aware dengan melakukan sesuatu hal itu ternyata benar atau salah seperti itu. Jadi tidak juga harus hanya guru saja. Jadi kadang-kadang harus memanggil expert-expert juga ya, yang bisa membuat seorang anak, oh ternyata selama ini yang kita lakukan salah loh. Ternyata yang kita lakukan selama ini oh ya udah benar nih. Nah, seperti itu mungkin yang peran aktif orang tua untuk lebih mengetahui sebenarnya bagaimana cara untuk mengatasi masalah mental si anak. Baik, nah dok, apa nih nasihat akhir untuk orang tua yang sedang mencari sekolah yang mendukung kesehatan mental anak mereka? Jadi mungkin ada nasihat nih buat mami, dedi di rumah. Jadi ya pertama yang dilakukan adalah observe dulu, observasi tempat, kemudian kita mulai dari lingkungan sekolahnya, apakah sekolah itu aman, nyaman, seperti itu, bukan hanya dari sisi gedungnya yang megah, tetapi strategis tidak, kemudian dari hiruk pikuk lalu lintas seperti itu, kemudian ada nggak taman di situ, tempat anak-anak nyaman untuk di luar, kalau di luar lingkungan sekolah, kemudian keamanannya bagaimana, lalu mungkin lebih ke dalam lagi melihat kurikulumnya, guru-gurunya, apakah mereka memang punya kompetensi di situ yang sesuai ya, lalu bagaimana kurikulum yang diterapkan di situ, dan bagaimana cara sekolah menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut, kebijakan-kebijakannya seperti apa. Kemudian tidak lupa juga kita mungkin bisa sharing, namanya dengan bertanya kepada ibu-ibu atau ayah yang anaknya sudah lebih dahulu di situ. Apa sih kekurangan dan kelebihan sekolah itu? Itu yang mungkin yang perlu diketahui orang tua, dan kemudian tidak lupa untuk tetap mendiskusikan kepada anak hasil-hasil yang sudah kita dapatkan, kemudian kita menyerahkan ke anak bagaimana baiknya, seperti itu. Baik, kembali mengingatkan untuk mami, dedi, dan teman-teman di rumah, bagi yang ingin bertanya dengan Dr. Lia selaku psikiater Rumah Sakit IMC Tangerang mengenai topik hari ini, langsung saja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Giveaway berupa merchandise dan voucher dari Rumah Sakit IMC Tangerang sudah disiapkan. Jadi dok, nih di HP aku ada WA mungkin ratusan pertanyaan nih dok. Luar biasa. Lihat ya. Nah kita mulai ke sesi pertanyaan. Namun sebelumnya kita ada ice breaking ya. Oke, sudah banyak sekali bahasan kita hari ini, dan sekarang kita mau main game sedikit. Jadi sebelum pertanyaan mungkin kita ada games dulu. Jadi kita akan mencari perbedaan di dalam gambar berikut ini. Jadi teman-teman di
rumah bisa lihat di sini ada gambar ya. Temukan 10 perbedaan pada gambar berupa jumlah buku yang tersimpan di rak atau apa gitu. Jadi ada 10 perbedaan. Bisa nemuin nggak teman-teman? Aku sih belum nemuin 10 dok. Aku nemuin satu. Udah nemuin Satu, lumayan. dua, tiga. Ya. Kita mulai dari ini nih. Frame. Frame yang ada rumput-rumput tuh. Oke. Sebelah kiri coklat hijau itu Ya. satu. Terus jamnya. Ya benar. Jam terus tadi apa Dari ya? buku ya. Oh ya, Ya. buku ada yang Dan kemudian ada miring. pot bunga. Oh ya, itu nggak Iya. ada. 4, 5. Kemudian kalau kita lihat lagi apa namanya? Di sofa Iya, ada di sofa ada itu. koran ya. Koran. Ini ada koran, ada enggak? Kemudian mungkin dari gambar, iya gambar. Oke, udah dikasih jawaban. Kita kelamaan dok. Jadi itu ada 1, 2, 3, Itu 4, belum 5, 6, 10 7. Tapi belum 10. Oh itu 1, 2, handle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, udah 10. pas Yang 10. terakhir ini sih. Yang di Gambar laptop. di laptop itu Iya. ya sama. Oke. Oh, ada lagi. Jadi ini ada kastil. Temukan 15 perbedaan pada kedua gambar di bawah ini. Teng tereng. Ya, kalau kita lihat awan ya pertama. Bendera. Kemudian jendela kastil ya di sisi kanan. Oh iya. Yang ada putihnya satu. Ya, kemudian jendelanya. Jendela ada 4, ya. itu 3. Yang bentuk lengkungan ya. Iya. Dan kemudian gambar yang hitam putih, jendela yang hitam putih ya, warnanya beda itu saya lihat. Ya kadang-kadang perlu ketelitian juga. Ya, oke. Udah ada kunci jawabannya. Banyak ya. Temukan 15 perbedaan pada kedua gambar di bawah ini. Bola, ini di sebelah sini 2, sini 3. Ini jendelanya itu juga jendela Jendela. bangunan ya. Terus yang sebelah sini juga sama. bulat-bulat itu beda. Teng tereng. Oke, jadi kita sudah bermain game sedikit. Kita langsung ke pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah masuk ke kami ini ratusan pertanyaan. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan. Mulai dari salah satu penanya kita, dari Pak Randy di Tangerang. Pertanyaannya, pola pengobatan anxiety atau depresi itu gimana dok? Dikasih obat atau hanya konsultasi saja? Ini kayaknya udah pernah punya pengalaman gitu. Gimana nih? Ya, tapi ngomong-ngomong itu cukup jauh ya dari Iya. topik hari ini. Gimana dokter? Atau apa kita skip atau Tapi nggak apa-apa lah. boleh? Dia Jadi memang kayaknya ya, pernah depresi nih mungkin. Jadi memang sangat berbeda ya, sangat berbeda dari tata cara manajemen terapinya saja sudah berbeda, kemudian lama pengobatannya juga berbeda. Makanya kadang-kadang beberapa pasien yang datang ini sebenarnya saya berobatnya berapa lama sih dok? Oh, udah langsung nanya duluan ya? Ya biasanya begitu. Setelah selesai dan segala macam kita jelaskan, mereka akan tanya sebenarnya bro, apa sih sakit saya dok? Pertama mereka akan tanya seperti itu. Kemudian berapa lama saya harus berobat? Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang To the point ya? iya, rata-rata pasien sekarang seperti itu. Jadi mereka ingin tahu. Terus kalau seandainya mereka tidak kontrol bagaimana? Ya, jadi seperti itu. Jadi apalagi anxiety. Jadi saya katakan bahwa manajemen terapi antara anxiety dengan depresif itu Beda. jauh berbeda. Oh, oke. Dalam blok diagnostik pun mereka sudah berbeda.
Kalau depresif itu masuk kepada areanya gangguan mood. Sementara kalau anxiety lebih kepada somatik ya, neurotik kalau kita Neurotik. bilang. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang penanganannya berbeda. Iya, manajemen terapi sudah berbeda. Oke. Baik, kemudian ada Ibu Tia. Anak saya didiagnosa mengalami anxiety. Beberapa kali dibully. Pertama kelas 4 SD. Kemudian awal masuk kelas 7 dan terakhir kelas 8 di grup chat WA. Bagaimana menolongnya? Sudah ditolong guru BK, sudah sempat konseling dengan psikolog, tapi sepertinya tidak menolong juga. Jadi dia kayaknya anaknya ini korban bullying ya di grup WA. Jadi memang kalau kita lihat bullying itu banyak sekali ya. Baik itu verbal. Bahkan di grup WA aja bisa ya, jadi Dok? itu di media sosial berarti ya. Iya. Seperti itu. Jadi tadi kembali lagi ke salah satu tips untuk mencari sekolah yang bagaimana cara menghandle masalah kesehatan mental Anda atau untuk mencegah permasalahan kesehatan mental anak. Yaitu pertama memang kita melihat dulu kenapa anak ini, itu tadi peran guru, di sini guru dulu. Harus aware terhadap kondisi si anak di awal yang mungkin bukan seperti ini perilakunya sebenarnya, tapi menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Nah, itu mungkin kita akan tanya secara personal apa yang terjadi, apa yang dia alami. Tapi memang kadang-kadang adanya ancaman-ancaman membuat si anak kadang-kadang takut untuk mengungkapkan apa yang dia alami di sekolah tersebut. Nah, jadi sekolah juga selain daripada menyediakan wadah ya, jadi ruang konseling seperti itu, tapi juga memang perlu ditunjang juga dengan adanya CCTV seperti itu untuk melihat. Jadi guru bisa memantau. Kalaupun seandainya seorang anak itu tidak takut untuk mengungkapkan, tapi mungkin bisa dilihat CCTV. Nah, seperti itu perlu sekali ya. Nah, kemudian baru setelah kita tahu permasalahan yang dihadapi, mungkin yang melakukan bullying ini mungkin bisa dipanggil. Yaitu juga secara personal terpisah, tidak boleh bersamaan. Oh, justru terpisah ya? Harus dipisah karena penanganannya beda-beda. Iya, karena mungkin akan ada ancaman berikutnya. Berarti kamu ngomong nih, ngadu nih, seperti itu. Jadi penanganannya akan dipisahkan berdua untuk kita mencari tahu, kemudian kita membuktikan dengan alat bukti tadi, lalu kemudian kita melihat lagi sebenarnya dua-duanya perlu tidak untuk ditindaklanjuti, apakah itu konsultasi ke psikolog. Jadi sebenarnya pembuli itu juga ada latar belakang mereka melakukan bully itu sendiri. Kenapa mereka membuli? Biasanya mereka melihat kondisi dari orang tuanya juga. Yang orang tuanya mungkin juga sering cekcok di rumah, kurangnya rasa aman dan nyaman di rumah, sehingga dia timbul amarah, timbul rasa benci. Nah, itu merekanya biasanya melampiaskan ke orang-orang yang mereka lihat rentan. Mungkin si anak ini dia lihat sering sendiri, diem, banyak senangnya sendirilah seperti itu. Jadi akhirnya itu menjadi korbannya. Nah, itu perlunya tadi saya bilang, jadi sekolah itu selain daripada memang harus mempunyai wadah untuk konseling sampai dengan adanya expert yang juga memang ada di dalam itu, tetapi juga harus ditunjang dengan sistem keamanan lainnya. Jadi seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kety. Menurut Ibu, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah atau guru khususnya untuk mencegah hal-hal kesehatan mental? Kayaknya sudah terjawab tadi ya dengan beberapa pernyataan yang sudah diberikan dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melda di Tangerang. Apabila kita menemukan anak yang mengalami kesehatan mental, langkah-langkah awal apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Jadi kita menemukan anaknya mungkin ya, anaknya sendiri, ini ada ini nih kesehatan mentalnya terganggu. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, langkah awal sebagai orang tua? Ya, tentu.
Jadi memang tadi saya sudah katakan juga di awal bahwa seorang anak itu tidak serta-merta langsung menunjukkan mengarah disorder, gangguan seperti itu. Sebenarnya ada fase-fase yang dikatakan fase prodromal ya, atau dibilang fase awal dari masuknya satu gejala. Jadi kita melihat ya, adanya perubahan-perubahan dari perilakunya, kemudian dari moodnya, dari cara berpikir, kita lihat dari cara dia berbicara, itu sudah terasa, kok anak saya seperti ini, ada perubahan-perubahan. Nah di situ kita sudah harus aware. Pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu penyebab. Apa sih penyebab dia? Apakah karena memang dia mengalami bullying di sekolah, atau memang sudah ada mungkinkah dari faktor genetiknya, berkaitan dengan stresor eksternal, mungkin dari yang dihadapi di sekolah dengan tugas-tugas dan ancaman dan segala macam tekanan dari sekolah membuat dia akhirnya terjadi perubahan-perubahan. Nah seperti itu kita harus sudah aware itu. Jadi kita cari tahu dulu. Kita cari tahu apa sih yang membuat anak saya seperti ini. Nah di sini memang perlu pendekatan-pendekatan. Justru kadang-kadang orang tua melihat anaknya berubah, bukannya bertanya kenapa, tetapi justru menjudge anak itu. Kamu kenapa? Kamu gitu aja, seperti itu Gitu ya. aja. Jadi sebenarnya yang diinginkan anak itu adalah bagaimana dia merasa nyaman untuk bercerita. Nah itu, jadi kita masuk kepada anak tersebut mungkin lebih kepada pendengar. Kita bertanya apa yang kamu alami, kemudian kita lebih mendengar, kemudian menggali, bukan justru menjudge mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya menarik diri untuk membicarakan hal-hal yang dia alami. Nah seperti itu. Karena dia mau cerita takut disalahin. Iya, atau rata-rata seperti itu yang datang ke saya. Kadang-kadang kamu datang sendiri, saya suka tanya gitu, iya saya datang sendiri. Kenapa enggak? Karena orang tua saya begini dan begitu, saudara saya begini dan ekspektasinya begitu. mungkin terlalu tinggi, Iya, takut kamu mengecewakan. iya. Ngapain harus gini ya, seperti itu. Jadi dia sampai loh kok jadi begini. Sementara saya berharap saya itu mendapatkan rasa nyaman, rasa aman. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya ketika mengetahui ini ada sesuatu, gali dengan Menjadi pendengar yang baik ya. pendengar. Kita dengar apa, oh ternyata dia mengalami ini. nggak langsung Kita just menggali sebanyak-banyaknya informasi dari dia. Nah, seperti itu. Tanpa harus mengeluarkan suatu pendapat yang akhirnya membuat dia langsung mengkat percakapan. Nah, keputusan kalau kita harus udah ke dokter, kalau gimana nih dok? Iya. Ini udah saya nggak bisa atasin, ini saya harus ke dokter Lia nih misalnya. Itu tanda-tanda gimana saya harus ke dokter? Iya. Jadi Dok sambil diminum ya? Nggak usah ya. okay. Jadi memang kalau kita kayaknya anak saya sudah betul ditangani oleh expert nih. Apakah itu seorang psikolog ataukah itu psikiater? Maka kita akan melihat level ringan sedang beratnya. Misalnya yang tadinya mau sekolah jadi tidak mau sekolah sama sekali, yang peduli terhadap dirinya sudah nggak peduli dengan dirinya sendiri, nggak mau makan, nggak mau mandi dan segala macamnya, nggak peduli, nggak mau keluar kamar, mengurung diri totally. Nah seperti itu, atau marah-marah tanpa sebab sampai merusak, bahkan mereka melakukan self harm yang menyakiti diri sendiri. Nah seperti itu. Kalau sudah kondisinya seperti itu, yang sudah mengancam jiwanya, bahkan atau mengancam orang lain dengan mamanya marah-marah sampai harus merusak atau melempar, membanting, nah itu memang harus ditangani lebih lanjut oleh apakah itu psikolog atau psikiater. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Danu di Pamulang. Sore dok, izin bertanya dok, semisal orang tua tidak terlalu mempercayai anaknya terkena gangguan mental seperti anxiety, depresi, namun sang anak melakukan self-diagnosa dalam pengobatan mengenai kesehatan mental dalam dirinya sendiri. Bagaimana opini dari dokter sendiri? Jadi dia mendiagnosa dirinya sendiri berarti ya, karena orang tuanya misalnya nggak percaya. Itu mah biasa, dulu bapak juga begitu kan, suka gitu ya. Sementara anak udah stres, udah depresi gitu kan, nggak percaya orang tuanya. Itu gimana tuh dok? Iya, satu yang ingin saya tekankan kadang-kadang dengan culture kita ya, kebudayaan kita yang mengkaitkan sesuatu itu dengan mistik. Oh iya. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat anaknya sudah
bermasalah nih, kita lihat gitu ya, udah mulai ngomong sendiri, ngoceh sendiri, kita lihat, oh ini diguna-guna. Nah seperti itu. Culture itu kadang-kadang sulit kita untuk untuk merubahnya seperti itu. Jadi akhirnya kadang-kadang anak yang karena mungkin keingintahuan, kayaknya diri saya berubah nih, dia peduli dengan diri saya. Ada yang nggak beres. Biasanya mereka begitu. Mungkin mereka lebih aware ya, karena saat ini saya perhatikan mungkin karena banyak selebriti yang juga mengalami masalah-masalah mental, akhirnya mereka kayaknya aku punya keluhan yang sama nih dengan dia, akhirnya mencocok-cocokkan kondisi itu. Nah ada baiknya memang orang tua cobalah untuk membuka mata, membuka pikiran bahwa apa yang anak kita alami, coba kita diskusikan dengan mereka. Seandainya memang butuh expert, jangan malu untuk membawa mereka kepada expert tadi. Kemudian kita juga umpamanya kita memang punya pengalaman yang sama, tapi levelnya mungkin berbeda nih. Dulu mungkin kita mengalami itu di level yang ringan sedang, mungkin bisa sharing cuman oh ya mungkin ayah dan ibu juga dulu pernah itu, tapi tidak sampai seperti ini. Kalau memang sampai membahayakan, itu tadi saya katakan, jangan pernah merasa malu untuk membawa anak kita berkonsultasi kepada yang lebih berkompetensi di bidangnya. Seperti itu. Oke. Karena mereka itu mempunyai masa depan yang masih panjang ya. Yang mungkin masih bisa diperbaiki ya dok, istilahnya masih bisa diperbaiki. Karena memang kalau kita cerita, sebenarnya kalau saya lihat sih sehat-sehat aja dok, dibilang gitu. Fisik mereka lebih kepada physically ya. Tapi setelah kita jelaskan bahwa itu bukan hanya secara fisikal, tapi kita akan bercerita tentang neuron, sistem saraf dan segala macamnya, kemudian zat-zat kimia yang mempengaruhi sistem saraf itu sendiri sehingga berdampak kepada perilakunya, moodnya, itu tadi seperti itu tadi. Itu yang perlu kita jelaskan memang, karena itu tadi banyak orang tua yang tidak paham. Jadi mereka hanya mengkaitkan bahwa namanya sakit adalah physically, not mentally. Itu biasanya. Jadi mental biasanya berkaitan dengan mistik gitu. Ya, ini ada lagi dari pertanyaan Ibu Ina di Gading Serpong. Menurut kacamata seorang psikolog, setelah anak umur 5 tahun yang beberapa kali diusili, misalnya kayak ditarik rambut, dicakar, dipukul oleh temannya, apa yang ada di pikirannya? Apakah mereka akan pikir lain kali pukul balik aja, toh nanti juga salaman minta maaf sudah oke? Maka yang dipukul tanpa sebab oleh teman pasrah dipukul. Oh, panjang ya, jadi kayak curhat ya. Saya jadi bingung, oke? Atau bagaimana membedakan anak yang hanya main tapi iseng, itu bullying atau bukan? Mohon bimbingannya dok. Jadi kalau dikatakan bullying itu terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang sehingga menimbulkan traumatik. Nah, itu yang kalau seandainya seorang anak sudah mengalami itu berulang kali, itu sudah termasuk kategori bullying. Dan pada masa kanak mereka berekod dengan baik kejadian-kejadian traumatik, sehingga kemudian mereka akan menyimpannya di unconscious-nya. Nah, rasa sakit yang mereka alami, rasa malu yang mereka alami itu berdampak sampai mereka besar. Karena apa yang mereka alami itu tidak terdelete dengan sempurna, tetapi tersimpan, tersupres di unconscious-nya. Alam bawah sadar. Ya, sehingga kadang-kadang begitu mereka dewasa mengalami hal yang mirip atau melihat temannya, maka secara tidak langsung itu akan memunculkan kondisi traumatik itu. Gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini panjang jadi saya harus pelan-pelan. Dari Ibu Mega di BSD. Dok, anak saya masih suka mengungkit kejadian TKA yang dia terus dicubit satu teman sekelasnya. Nah, saat ini sedang di TKB. Awalnya ia senang sudah tidak sekelas anak tersebut di TKB. Tapi lama-lama dia tidak lagi mau sekolah. Katanya
sekolahnya sekolah katanya jelek dan bosan. Sudah beberapa bulan menolak terus makan, mandi, tidur karena alasan bosan. Dulu sudah bisa makan sendiri, sekarang tidak mau. Dulu bisa tidur sendiri, sekarang tidak mau. Dok, bagaimana ya menetralisir memori lama anak yang lalu waktu itu dibully? Karena anaknya masih suka mengulang. Dan bagaimana ya dok agar ia mau kembali sekolah? Karena setiap gurunya menegur, anaknya akan lebih enggan sekolah. Ya, tentu. Ya, tadi saya bilang bahwa peristiwa traumatik itu terjadi kalau berulang-ulang. Dan itu terrecord dengan baik di unconscious seorang anak. Jadi walaupun mereka sudah tidak satu kelas lagi, berbeda kelas, tetapi masih di tempat yang sama, di lingkungan yang sama. Kemudian seharusnya seorang guru tidak menegur, tetapi mencari tahu apa yang membuat seorang anak tersebut akhirnya enggan untuk kembali ke sekolah. Itu yang perlu dicari tahu sebenarnya. Begitu juga orang tua tetap melaporkan kepada gurunya perkembangannya. Nah, seandainya memang kalau kondisi ini terus berlanjut, maka tentu tidak baik untuk masa depan si anak ya. Alangkah baiknya, langkah berikutnya adalah konseling ke psikolog anak. Kita punya psikolog anak juga. Jadi di situ mungkin nanti dicari tahu apa yang menjadi core-nya, ada apa yang menjadi masalah seorang anak itu hingga akhirnya menolak. Ataukah memang ini gejala-gejala awal dari sebuah masalah mental? Itu yang perlu diketahui atau yang harus dilakukan orang tua. Ya, baik. Tanpa terasa ya dok, kita udah 1 jam berjalan. Dan ini pertanyaannya juga sudah habis. Maka mungkin di sesi-sesi terakhir ada pesan dari Dokter Lia selaku psikiater Rumah Sakit EMC di Tangerang terkait tips memilih sekolah dari sisi kesehatan mental. Mungkin boleh dok berikan resume sedikit ya. ya. Jadi kalau kita memang ingin memberikan sekolah yang terbaik untuk anak kita, maka hal yang perlu kita cari tahu adalah mengobservasi sekolah yang kita inginkan untuk anak kita dengan beberapa pilihan tentunya yang sebelumnya sudah kita persiapkan, kemudian kita diskusikan dengan anak, kemudian kita observe ke sekolah dengan mengunjungi dan memperhatikan pertama tentu saja lingkungan sekolah itu. Lingkungan sekolah apakah terasa nyaman, strategis. Artinya strategis di sini tidak ribut dengan lalu lintas, tidak jauh jarak dari rumah. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi di dalam kelas, apakah nyaman. Kemudian guru-gurunya atau staf pengajar bagaimana cara mereka mengajari anak-anak itu. Mungkin nggak ada salahnya kita melihat bagaimana cara guru itu mengajar, kemudian kurikulum apa yang diterapkan di sekolah itu, karena kita lihat banyak sekarang berbagai macam kurikulum ya yang diterapkan di sebuah sekolah, kemudian lingkungan yang lainnya, stafnya, kemudian sistem keamanannya. Nah, seperti itu. Lingkungan sekolah juga memang bukan hanya secara umum saja, tapi mungkin ada tamannya. Kalau kita lihat memang ada dari Undang-Undang Pertamanan itu dikatakan 30% dari lahan itu harus ada ruang hijau. Dikatakan. Jadi seperti itu yang membuat anak-anak menjadi nyaman, tenang pada saat keluar main, mereka di situ bisa bermain dengan aman dan tenang. Dan sistem keamanannya, sekuritasnya, ya, kemudian yang faktor pendukungnya. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan dalam tips-tips yang harus kita lakukan untuk mencari sekolah agar kesehatan mental anak kita lebih baik. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Lia sudah mau meluangkan waktunya hari terima kasih ini. Kembali Mbak Rara Sudah dan memberikan Stella Maris kita pengetahuan, informasi yang sangat berguna bagi kita semua, termasuk Mami Dedi di rumah. Jadi
banyak banget yang sudah kita terima hari ini. Dan mungkin buat teman-teman di rumah, mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang memang masih ingin ditanyakan, boleh WA atau ke Stella Maris ya. Nanti kita akan bantu, atau mungkin juga boleh langsung datang ke IMC ketemu dengan Dr. Lia. Baik, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878-7278-5231 dengan format nama _usia anak _pertanyaan. Jadi terima kasih untuk peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir, dan mungkin tadi sudah disampaikan banyak hal yang disampaikan dengan Dr. Lia. Jadi kita akan mengumumkan ya. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya, giveaway ya, berupa merchandise dan voucher dari Rumah Sakit IMC pada hari ini. Jatuh pada pemenangnya adalah, oke, sudah dikirim. Pertama Pak Randy, kedua Ibu Ketli, dan ketiga Ibu Cynthia. Jadi terima kasih banyak. Nanti hubungi kami atau tim Markom akan hubungi. Tim Markom akan menghubungi pemenang, akan dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim Marketing Communication Stella Maris. Baik, nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang kredibel dan host kece pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai tidak daftar karena ini gratis dan free. Selamat sore dan oh ya, satu lagi, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Rara dan Saya Dr. Nauli Aulia Lubis. undur diri. See you on the next podcast. Bye. Bye. Selamat sore. Rumah Sakit IMC Tangerang sebagai fasilitas kesehatan menjadi solusi atas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan visi menjadi penyedia pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat demi memajukan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Maka nilai-nilai yang kami anut dan junjung tinggi adalah empathy and integrity, meaningful and respect, competence and innovation. Karenanya kami dapat mengusung misi kami memprioritaskan kebutuhan dan keselamatan pasien, menggalakkan budaya pembelajaran, inovasi dan perbaikan berkesinambungan, serta membangun pusat-pusat unggulan layanan kesehatan bertaraf internasional. Saat ini, Rumah Sakit IMC Tangerang telah berpengalaman melayani pasien dari Indonesia Barat hingga Timur. Saat ini kami terus mengembangkan teknologi kedokteran terbaru, antara lain dengan teknik minimal invasif, maksimum impact dalam pelayanan pembedahan. Kami memiliki layanan unggulan antara lain Spine Center yang didukung oleh dokter yang sangat berpengalaman dan ahli dengan peralatan yang canggih, dan tim rehabilitasi medis spine yang profesional. Kidney dan Urologi Center, jantung dan vaskular, Oxygen and Fertility Center.
Rumah Sakit IMC Tangerang. We care, we patient. Hai sekalian, hari ini para siswa dan para guru sudah mulai masuk di tahun ajaran baru loh. Yuk kita intip keseruan dan antusiasme mereka di sekolah Stella Maris BSD. Jadi gimana nih Pak perasaannya setelah kita udah lama liburan dan udah mulai masuk lagi ke sekolah? Kalau sebagai orang tua rasanya sih ini jadi aktivitas baru lagi kembali normal. Kalau anak-anak sih sangat excited ya karena selama ini semua online. Sekarang jadi bisa bertemu teman-teman yang langsung lagi teman baru di Stella Maris seperti itu. Oh, berarti sudah mulai sibuk ya membagi waktu untuk mengantarkan kembali ke sekolah ke Stella Maris BSD. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Halo teman-teman, saat ini di belakang saya sudah mulai upacara pembukaan awal tahun lalu. Ayo kita ikuti acara tersebut dengan hikmat. Sedang berada di antara siswa-siswi dari Stella Maris BSD. Nah, mereka semua ini wajah-wajah baru, makanya kita akan kenalan langsung ke mereka. Hai guys. Kalau boleh tahu, nama kalian siapa nih? Aku Katerina. Aku Kendro. Kamu? Aku Michelle. Kalau kamu? Ignas. Oh, Ignas. Gimana nih hari pertama masuk di Stella Maris BSD? Semoga enggak? Seru tapi ada serem. Agak seremnya gimana? Ketemu murid baru. Oh, tapi walaupun serem, tetap semangat ya, tetap kayak keren gitu nggak sih ketemu orang-orang baru ya di Stella Maris BSD. Kalau tadi pertama kali masuk, tadi telat nggak kalian? Nggak telat. Oh, nggak telat. Oke deh kalau gitu, keren ya kalian tetap semangat dan belajar di sekolah Stella Maris BSD. Thank you. Sekian vlog kita kali ini. Masih banyak banget keseruan lain ya. Aku tunggu kamu di sekolah Stella Maris BSD.